8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rival Irwansyah Bustaman Sape, NIM O271190002. Perkenalkan, nama saya Wahyu, NIM O2711978. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hamzah, Stambuk O2711986. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai pembelahan sel meiosis. Pembelahan meiosis. Pengertian pembelahan. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak pembelahan. Sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Pengertian meiosis. Meiosis atau pembelahan reduksi ini merupakan suatu pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan tersebut sangat penting bagi suatu organisme yang berkembang biak dengan secara seksual, yakni di dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Pengertian pembelahan meiosis ini merupakan suatu proses pembelahan yang memiliki sifat reduksi yang tujuannya itu untuk menghasilkan gamet. Pembelahan sel meiosis tersebut disebut juga sebagai pembelahan reduksi disebabkan terjadi pengurangan terhadap jumlah kromosom diploid atau 2N itu menjadi haploid N. Pembelahan meiosis tersebut terjadi pada sel penghasil gamet seperti pada organ kelamin jantan dan betina. Meiosis ini juga dibagi menjadi dua pembelahan nukleus, yakni meiosis 1 serta meiosis 2. Ini adalah adanya suatu pindah silang serta pengadaan kromosom. Tujuan sel mengalami pembelahan. Ada 3 tujuan sel mengalami pembelahan. Tujuan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Tujuan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Tujuan terakhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Tujuan pembelahan meiosis: 1. Menghasilkan gamet. 2. Mengurangi setengah jumlah kromosom. 3. Meningkatkan variabilitas genetik pada gamet. Ciri-ciri pembelahan meiosis: 1. Terjadi di sel kelamin. 2. Jumlah sel anaknya ini adalah 4. 3. Jumlah kromosom itu setengah induknya. 4. Pembelahan tersebut terjadi 2 kali. 5. Membutuhkan waktu yang lebih lama apabila dibandingkan pembelahan mitosis. Serta 6. Mempunyai proses yang lebih kompleks. Tahapan-tahapan pembelahan meiosis. Tahapan pembelahan meiosis ini berlangsung di dalam 2 tahap, yakni meiosis 1 serta meiosis 2. Pada meiosis 1 itu terjadi suatu reduksi atau pengurangan jumlah kromosom, sedangkan pada meiosis 2 itu terjadi pada proses sama dengan pembelahan mitosis. Meiosis 1 terdiri dari 4 tahap, yakni profase 1, metafase 1, anafase 1,
serta telofase 1. Pada awal meiosis 1, nukleus tersebut membesar sehingga penyerapan air dari sitoplasma oleh inti itu mencapai 3 kali lipat. Profase 1. Tahap profase 1 pada pembelahan meiosis tersebut mempunyai waktu yang lebih lama serta lebih kompleks apabila dibandingkan dengan tahap profase pada pembelahan mitosis. Tahapan profase 1 tersebut terdiri dari beberapa diantaranya sebagai berikut: leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, diakinesis. Bagian metafase 1. Dinding inti serta nukleus dan kurung anak inti itu menghilang. Terbentuk benang-benang spindel. Kromosom homolog dalam kurung Geminius tersebut bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer yang mengarah ke kutub. Anafase 1. Kromosom homolog tersebut berpisah kemudian bergerak ke kutub berlawanan itu tanpa pemisahan sentromer. Telofase 1. Retikulum endoplasma tersebut membentuk membran inti pada sekitar kelompok kromosom yang sudah sampai di kutub pembelahan. Membran inti serta anak inti nukleus itu kembali terbentuk. Pembentukan membran plasma itu memisahkan sel anakan. Terbentuk 2 sel anakan yang haploid dalam kurung N. Selanjutnya meiosis 2. Pada pembelahan tahap meiosis 2 ini berlangsung seperti mitosis. Namun sel-selnya itu sifatnya adalah haploid. Di bawah ini merupakan tahapan meiosis 2 diantaranya sebagai berikut. 1. Yaitu profase 2. Adapun pembelahan 2 sel buah sentriol itu menjadi 2 pasangan sentriol baru. Tiap-tiap pasangan sentriol tersebut bermigrasi ke arah kutub yang berlawanan. Mikrotubul ini membentuk spindel serta membran inti. Nukleus hilang, kromosom ini berubah menjadi kromatit. 2. Anafase 2. Seluruh isi sel serta benang-benang spindel dari gelondong itu bertambah panjang. Kromatit yang berpasangan itu saling berpisah serta masing-masing kromatit itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. 3. Telofase 2. Benang-benang kromatit yang sudah sampai di kutub itu akan berubah menjadi benang-benang kromatin. Karioteka serta nukleus akan terbentuk kembali. Ya, selanjutnya. Proses pembelahan meiosis. Berikut ini adalah proses pembelahan meiosis. 1. Meiosis 1. Pembelahan meiosis pertama. Itu dimulai dengan profase 1. Selama profase 1, kompleks DNA serta protein yang dikenal dengan kromatin itu memandat membentuk kromosom. Pemasangan kromosom yang direplikasi itu dikenal dengan kromatid adik serta mereka tetap bergabung pada titik pusat yang disebut dengan sebutan sentromer. Meiosis 1. Sebuah struktur besar yang disebut dengan spindle meiosis juga terbentuk dengan protein panjang yang disebut dengan sebutan mikrotubulus di tiap-tiap sisi atau tiang sel. Antara profase 1 serta metafase 1. Pasangan homolog tetrat tersebut bentuk kromosom. Dalam tetrat, tiap-tiap pemasangan tangan kromatid itu dapat tumpang tindih serta menyatu di dalam proses yang disebut dengan pindah silang atau rekombinasi. Rekombinasi ini merupakan suatu proses yang menghancurkan, menggabungkan, serta bergabungnya kembali itu sebagian dari DNA dalam menghasilkan kombinasi baru dari gen. Dalam metafase 1, pasangan kromosom homolog tersebut menyelaraskan di kedua sisi pelat ekuator. Setelah itu, dalam anafase 1, kontraksi serat spindle serta menarik pasangan homolog masing-masing 2 kromatid menjauh dari satu sama lain serta terhadap tiang sel. Selama telofase 1, kromosom tersebut diapit inti sel. Sekarang akan mengalami proses yang disebut dengan sitokinesis yang membagi sitoplasma sel asli tersebut menjadi 2 sel anak. Tiap-tiap sel anak itu ialah haploid dan hanya mempunyai 1 set kromosom atau juga setengah kromosom sel asli.
2. Meiosis 2. Meiosis ini merupakan pembelahan mitosis dari masing-masing sel haploid itu dihasilkan dalam meiosis 1. Selama profase 2, kromosom tersebut memadat, kemudian terbentuk satu baru serat spindle. Kromosom tersebut mulai bergerak ke arah ekuator sel. Selama metafase 2, sentromer kromatid tersebut berpasangan menyelaraskan sepanjang pelat ekuator di kedua sel. Setelah itu, pada anafase 2, kromosom tersebut terpisah di sentromer. Serat spindle tersebut memberi kromosom terpisah itu terhadap masing-masing tiang sel. Akhirnya pada saat telofase 2, kromosom tersebut diapit membran inti. Sintokinesis berikut membagi sitoplasma dari 2 sel, dan pada akhir meiosis terdapat 4 sel anak haploid yang akan terus berkembang menjadi salah satu sperma atau juga sel telur.